Di video sebelumnya, saya ada menjelaskan kalau menggunakan praktek-praktek Agile tidak menjamin peningkatan agility di dalam perusahaan. Menggunakan Jira tidak akan meningkatkan agility kalau perusahaannya masih menggunakan Jira seperti Microsoft Project dan mengunci time, scope, dan budget. Menggunakan Kanban template di Jira juga tidak akan otomatis meningkatkan agility di dalam perusahaan kalau Jira hanya menjadi daftar to-do list. Mengubah job title Project Manager menjadi Agile Project Manager juga tidak akan meningkatkan agility perusahaan kalau perilaku dari orang tersebut masih seperti seorang project manager. Menggunakan Scrum juga tidak otomatis meningkatkan agility di dalam perusahaan kalau Scrum hanya menjadi waterfall yang diperpendek dan sebagai alat micromanagement. Menggunakan Spotify model dan mengubah label tim menjadi squad dan divisi menjadi tribe juga tidak akan secara otomatis meningkatkan agility di dalam perusahaan kalau orang-orang di dalam perusahaan tidak swakelola dan tidak mendapatkan empowerment dari pimpinan perusahaan. Menunjuk semua vice president menjadi tribe leader juga tidak akan secara otomatis meningkatkan agility di dalam perusahaan kalau tribe leadernya masih memimpin dengan authoritative leadership style. Mengubah key performance indicator atau KPI menjadi objective key result atau OKR juga tidak akan otomatis meningkatkan agility di dalam perusahaan kalau OKR masih sekedar menjadi individual performance measurement dan orang-orang dipunish ketika OKR tidak tercapai. Apalagi kalau orang-orang di dalam perusahaan harus memanipulasi agar OKR-nya kelihatan tercapai. Hanya sekedar membeli sepatu baru tidak akan membuat saya otomatis menjadi atletis. Untuk menjadi seorang yang atletis, saya perlu mengubah sudut pandang saya dan membentuk kebiasaan baru. Mengambil jalan pintas hanya dengan sekedar menggunakan Jira, Agile Project Manager, Squad, Tribe, Spotify Model, Objective Key Result tidak akan secara otomatis meningkatkan agility di dalam perusahaan kalau landasan berpikir perusahaan masih didasari oleh pola pikir lama. Peningkatan agility membutuhkan adaptasi secara terus-menerus. Peningkatan agility di perusahaan membutuhkan perubahan sudut pandang dan perubahan perilaku. Peningkatan agility di dalam perusahaan dimulai dari keterbukaan pikiran dan kerendahan hati.